Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Tiara Afidal Rahmawati. Di sini aku ditemani oleh Cika Wulanda Putri dan juga Yesa Febrianti. Halo. Nah, kami akan membuat video menyimak eksploratif di mana topiknya itu fenomena bahasa gaul. Narasumbernya oleh Jum'afriza Sakifa. Nah, di situ kami mereka itu membahas tentang fenomena bahasa gaul yang seperti kita tahu pada umumnya bahasa gaul itu kan muncul dari kebudayaan asing ya kan, kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia sehingga kita tetap terpengaruh dengan budaya mereka yang masuk ke Indonesia gitu. Kita lebih sering menggunakan bahasa tersebut serapan ketimbang bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu kan. Contohnya itu ada bahasa kayak anjay, itu sebenarnya itu kan kalau di kita itu kan bahasa yang kotor gitu, yang nggak sepatutnya untuk kita sampaikan. Kita ucapkan gitu kan. Nah, dan juga dari podcast tersebut kami juga mendapat menerima bahwa penggunaan bahasa gaul itu sangat banyak sekarang digunakan dan berasal dari serapan bahasa-bahasa asing luar negeri. Contohnya bahasa Eurobun yang berasal dari Korea. Terus penyimpangan penggunaan bahasa gaul yang merupakan serapan bahasa asing. Nah, pada saat sekarang ini bisa dikatakan ya pada umumnya bahasa gaul itu sebagai bentuk komunikasi yang yang diterapkan pada generasi Z pada saat ini gitu. Mereka lebih asik aja gitu ngucapin kata-kata yang kayak gitu daripada bahasa yang baku. Sudah gitu. menjadi hal yang lumrah pembicaraan melalui bahasa gaul sekarang. Nah, kan bahasa gaul itu kan cuman kita aja nih yang Gen Z kan yang tahu gitu, anjay, inilah itulah kan. Yang tahu gitu, shibal ya kan, itu dari mana tuh? Dari Korea loh. Dari Korea loh. Nah, mereka tuh ngomong kayak gitu kan. Kalau kita bawa ke orang tua, orang-orang dahulunya, nenek kita, dia nggak paham, dia nggak ngerti itu. Dan mereka gitu kan. Dan mereka anggap kita kayak jadi nggak sopan ya ngomongnya. Iya, padahal mereka kan nggak tahu gitu apa sih yang diomongin sama anak ini gitu kan. Karena kita terlalu sering menggunakan hal tersebut dan kita tidak susah kan menempatkan di mana kita untuk menempatkan bahasa kita gitu, di mana kita harus ngomong sama Gen Z kayak kita ini kan, sama teman gitu kan, daripada sama orang tua gitu. Jadi harus menyesuaikan konteks dan suasananya. Iya. Itu juga termasuk faktor penghambat komunikasi kita nggak sih sama orang tua gitu kan. Karena mereka nggak paham maksud kita itu sebenarnya cuma bercanda, tapi mereka menganggapnya kita itu kayak serius. Kayak jadinya nggak sopan, pembicaranya bahasanya nggak bisa dimengerti, sulit jadinya. Sulit untuk mereka mengerti apa yang kita ucapkan kan. Walaupun kita nih anak-anak kuliah kan udah jadi mahasiswa, tetap aja kok mereka itu ada sebagian teman-teman juga yang ngucapin kata-kata gitu kan, apabila mereka itu kaget, ya kan. Di kuliah pun juga kita kadang kaget kan, karena penggunaan bahasa gaul itu semuanya belum tentu menggunakan. Kadang juga ada yang kayak yang nggak paham kan, jadi kayak kaget, apa sih anjay itu, apa sih Eurobun, karena nggak semua mahasiswa itu ada yang menggunakan medsos dan ada juga yang kayak menggunakan cuman tidak terlalu mengikuti gitu. Takutnya nggak itu loh. Takutnya nanti kalau kita udah kebiasaan ngomong bahasa gitu kan, nanti kita kebawa loh sama dosen gitu kan. Dosen kan terus secara tidak langsung mungkin dosen akan ngiranya, apalagi kita kan anak bahasa gitu kan, kita harus berbahasa yang baik, yang baku juga kan. Dan tuh dosen terus mereka akan ngira kita tuh nggak sopan sama dosen kita gitu, karena kita terlalu kayak bawa
santai kayak ngajak teman iya, bicara, kayak ngajak teman nggak gitu ada kan. rasa hormatnya gitu. Nah jadi walaupun kita berada di era globalisasi dengan perkembangan yang begitu pesat gitu kan, dengan banyaknya masuk teknologi, kebudayaan-kebudayaan baru, kita juga harus bisa menyesuaikan Dengan konteks dan situasi yang ada. Jangan kita kuliah di sini bahasa kita juga lain, jika kita nanti di kos lain pula gitu Iya. kan. Kita harus bisa menyesuaikan kita Lagi di berbicara. mana, berbicara dengan siapa, Iya. dan Kalau orangnya bagaimana. Kalau nggak mungkin kan kalau sama dosen kita ngomong ya apa Halo, tuh Yorobun, kan nggak- banget. iya. Nggak mungkin dong. Iya. Takut bukan itu teman-teman. Nah dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berbicara, kita harus bisa menyesuaikan konteksnya, kita di mana, Dengan siapa. dengan siapa gitu kan. Kita harus bisa, karena yang seperti kita tahu, bahasa itu adalah alat komunikasi kita. Dari cara berbahasa kita, orang mengenali Dan menilai kita, iya. bagaimana sih orangnya. mengenai identitas kita Iya. gitu kan. Jadi kalau dalam berbicara hati-hati ya teman-teman, lihat situasi, kondisi dan juga apanya, tempatnya. Iya, melalui bahasa kita juga menjadi orang yang punya kita bisa berpikir kritis. Iya. Melalui bahasa kita juga bisa kreatif gitu kan, bisa mengembangkan diri juga. Jadi kita harus bisa menjaga bahasa kita gitu.